Wabarakatuh, kawan-kawan. Taktik dari Mahfud MD berhasil. Berhasil di mana? Yusril Iza Mahendra akhirnya kelabakan membela diri. Kan Mahfud MD mengatakan begini. Ada seorang mahaguru yaitu Profesor Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwasanya MK itu adalah mahkamah kalkulator, hanya mengatakan berapa. Jadi hitung-hitungan aja di MK itu. Dulu Yusril Iza mengejek MK seperti itu, mengatakan MK seperti itu. Nah, sekarang sibuklah si Yusril ini. Si Yusril ini kan membela, mengatakan, dulu juga mengatakan Gibran itu adalah masalahnya cacat hukum menjadi cawapres. Sekarang membela. Itu sebenarnya tujuan Mahfud MD yang membuat si Yusril ini, si lontong pecal ini akhirnya kelabakan sendiri dengan ucapan-ucapan dia bertentangan. Dia membela orang. Seharusnya kalau kita menolong orang, contoh kalau orang hanyut tenggelam, kita harus pandai dulu berenang. Kalau kita tidak pandai berenang, jangan coba-coba bela orang lain. Itu yang terjadi sama Yusril Iza Mahendra. Dengan persoalan dia sendiri aja dia sudah kelabakan, sudah lemas. Artinya dia tidak pandai berenang, dia mau menolong orang berenang. Nah, hancur nanti, hancur. Dibikinnya nanti. Sudah jelas ini tanda-tanda dari kekalahan Prabowo. Udah salah Prabowo memilih ketua tim pembelanya, salah. Apalagi yang begini-begini itu. Apalagi Otto Hasibuan tidak berhasil membela Jessica. Katanya benar. Aduh. Nah, sekarang kawan-kawan pendukung Anies Baswedan, jangan-jangan ini tangan Tuhan juga yang mengatakan, orang-orang begini, orang-orang culas seperti ini, tolong membela si yang di tempat yang di mana tuh, yang di tempat omon-omon. Jadi nanti hakim MK ini taktik Mahfud MD untuk menjatuhkan nama Yusril di depan hakim MK. Artinya udah jelek nama, dendam si hakim-hakim ini. Aku dikatakannya jelek kemarin-kemarin, sekarang ayo mau diapain lagi? Artinya begini kawan-kawan, hakim MK itu kan kadang-kadang pelupa juga orangnya, pelupa. Si Yusril ini suka menjelek-jelekkan MK itu beginilah, MK itu begitulah, dan dulunya kata-katanya A, sekarang B. Udah jelas si pembela ini. Berarti nanti ucapan dari pembela, ketua pembela ini tidak akan dipercayai oleh hakim MK. Kita tahu Mahfud MD itu adalah seorang hakim MK nantinya. Dia ada juga triknya maksud saya trik yang baik lah kan, karena trik itu berkonotasi negatif. Jadi kini sekarang adalah trik yang baik agar sebagai hakim MK dia kan tahu kalau udah rusak kepercayaan seorang hakim MK kepada pembela, apapun yang akan dikatakannya nol zong. Itu maksud saya. Tapi kita tengok dulu pembelaan Yusril. Terpaksa dia mengatakan itu lagi di sidang hari kedua untuk yang pihak berkaitan. Jadi membela diri dulu. Jadi membela diri artinya begini. Kita bela diri kita dulu sebelum membela orang lain. Udah kayak keteteran namanya. Tengok dulu beritanya cara dia membela diri, cara lontong pecal membela diri. Kita katakan lontong pecal aja kawan ini. Juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Mahaguru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014
3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, satu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin artinya apa? Sudah dikatakan. Sebelum undang-undang itu tanggal 17 lahir katanya kan. Kalau Gibran bagaimana lagi jawabannya? Gibran diloloskan itu cacat prosedur, cacat konstitusi, cacat hukum. Itu yang dikatakannya. Tak pernah dia ngomong itu sekarang lagi. Yang dikatakannya bukan ndak cacat lagi katanya. Ndak ada undang-undang baru. Toh diakui, toh ikut juga yang dua ini untuk maju ke Pilpres. Itu yang dikatakan. Maju atau tidak maju, ndak ada urusan dengan cacat prosedur. Yang membuat cacat prosedur KPU, undang-undang itu diterima oleh KPU. KPU seharusnya membuat undang-undang baru yang harus disetujui oleh DPR juga. Itu sebenarnya cacat. Habis sudah kansnya orang-orang di omon-omon ini. Gibran nanti dikualifikasikan, artinya Prabowo dikualifikasikan, tidak sah menangnya. Boleh dikatakan seperti begini kawan-kawan. Kalau kita memasak makanan, coba kita memasak makanan. Kita anggap makanan ini sudah baik, sudah bagus, sudah diuji coba. Rupanya ada racun di situ. Satu aja racun, sedikit aja racun di situ dimasukkan. Itu rusak makanan itu semua. Rusak perhelatan pemilu kita ini dibikinnya. Karena satu, ingat, kalau kita memasak makanan, kita memasak nama kolak pisang di dalam Ramadan ini, kolak pisang itu. Nah, kolak pisang ada 3 kolak yang kita buat. Kolak pisang satu kita campurkan semua. Kolak pisang pisang barangan, kemudian pisang kepok, kemudian pisang baguslah satu lagi. Tapi rupanya pisang yang satu ini bukan pisang, ini masukkan. Tapi seperti yang keluar pagi-pagi, kawan-kawan keluar pagi-pagi itu dikeluarkan di pagi-pagi, dimasukkan itu kan mirip dengan pisang itu, mirip dengan kolak nantinya, mirip di pisang yang dijadikan kolak. Cacat, nggak bisa lagi dimakan ini semua. Itu haram hukumnya. Itu yang saya katakan taktik Mahfud Baswedan melalui siapa? Melalui Mahfud MD. Begitu kawan-kawan. Jangan lagi takut untuk kalah, jangan takut untuk menang. Kita memenangkan kebenaran. Bukan hanya Anies Baswedan, tapi kayaknya memang karena kita berdasarkan percaya Anies Baswedan satu-satunya yang memang lurus, tidak ada tersangkut korupsi, tidak ada tersangkut apa-apa. Prabowo banyak masalahnya, itu masalah HAM katanya. Kemudian Ganjar ada juga kan. Nah, Anies Baswedan ditersangkakan pun tak pernah, cuma dipanggil KPK katanya, sengaja itu. Tapi satu kasus pun nol. Ingat itu nol. Nah, kita percaya kepada orang-orang seperti itu dulu. Kalau Prabowo kalau diusut sekarang food estate, kemudian Ganjar, aduh, hancur sudah. Nah, itu yang maksud saya. Tuhan menolong kita. Menang atau tidak menang hanya masalah waktu. Kemenangan kita adalah kemenangan sekarang apa? Kemenangan mendukung kebenaran. Begitu kawan-kawan. Tetapkan barisan kita mendukung kebenaran. Terima kasih.